Dengar-dengar lagi terkhianati sekarang ya? Au. Nanti kali ya. Nah, bahas yang lain. Ada pemberitaan yang enggak nih. Tiba-tiba image kamu hancur nih di media sosial. Saya Stay juga. paling tenang, sabar, polisi dah gitu. Bener lagi ya, bener ya. Arbani pernah mengalami pengkhianatan? Pernah juga. Diselingkuhin Tapi cewek? Udah lama, iya, pernah juga. Berapa kali? Sekali. Di prosesnya saya nggak pernah ngerasain, Bunda. Begitu jadian? Tapi malah setelah putus saya baru tahu fakta-fakta ketika. Oh berarti udah dong tetap kalau kayak gitu. Lama loh, berapa tahun pacaran? 5 saya mah bukan jodohnya aja kali ya. Ya, baiklah. Kalau Arbani apa? Ada pernah ngalamin trust issue nggak semenjak kamu diselingkuhin itu? Gara-gara itu jadi trust issue tuh. Langsung. Dan sembuhnya lumayan lama tuh. Nah itu loh. Itu aja. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alalu TV. Hari ini kedatangan selebriti dengan banyak followers dan fans. Kehidupan mereka di sosmed kelihatannya seru dan menyenangkan. Tapi semua itu apakah real atau cuma branding image aja ya? Selamat datang buat Arbani Yasis, Umi Kuari dan juga Sadana Agung. Assalamualaikum Bunda. Aduh, ini di antara banyaknya fans yang mengidolakan kalian masih suka merasakan kesepian nggak? Kalau gue yakin lo pasti, iya. Lo pasti. Dari di muka lo kelihatan. Udah, nggak usah ngomong. Udah yang lain. Ditodong. Kalau ini jauh. Aku kesepian. Kesepian apa kesapian? Kesepian dong. Kesepian. Oh, dengar-dengar lagi terkhianati sekarang ya? Au. Nanti kali ya. Nah, bahas yang lain. Sepi. Kesepian. Enggak sih, kalau kesepian banget enggak, karena kan ada keluarga, terus masih tinggal sama keluarga gitu, terus teman-teman juga masih suka main gitu. Tapi enggak udah sih. nggak ada yang nelponin. Enggak. Udah nggak ada yang sleep call, Bunda. Oh gitu. Ada yang mau sama lo gitu? Biasa ada yang telepon-teleponin, kamu lagi ngapain, mau bobo ya gitu? Iya, ada lah Bunda. Ada, walaupun cuma atu mah. Gak tau kenapa guys, mohon maaf nih. Aku pertama kali ketemu dia dan kenal dia tuh disuruh acting untuk ngebully dia. Iya. Bayangin. Jadi bawaannya kalau sekarang ketemu lagi pengen ngebully dia lagi nih. Padahal itu ada pesanan skrip, pokoknya kamu harus ngebully dia, pokoknya kamu harus marah-marahin dia, kamu ngeprank dia abis-abisan gitu. Mohon maaf ya waktu Enggak itu ya. apa-apa Bunda, ya ampun. Jadi lu gak kesepian ya? Enggak. Pakai kalau Arbani? Aku nggak, alhamdulillah nggak. Gak pernah kesepian? Punya ayang dia mah. Punya ayang. Tapi dalam hidup gak pernah kesepian? So far sih enggak sih. Walaupun waktu itu masih jomblo, teman-teman tuh banyak yang Main gitu. Kalau kamu pasti di bawah 30 kan? 30. Oh 30 Tahun ini pas. 31. 31. Temannya masih banyak. Nanti kalau udah 40, temannya udah 1, 2. Udah ditinggal dia. Iya Bun. Itu siapa? Saya, benar. Sadana gimana? Kesepian nggak? Kalau saya mungkin sempat, lalu akhirnya punya pasangan sekarang. Jadi mungkin kadang kan beda ya Bunda yang punya. Banget pada punya ayang. Aduh, sorry bentar. Oh pacar gue WhatsApp ini. Si Adel yang baru terkhianati, terluka. Aduh. Oke, berarti udah pada punya pasangan. Sebenarnya kan sepi itu bisa jadi kita punya pasangan pun merasa sepi ya kan. Bener. Tapi nggak punya pasangan juga merasa ramai karena temennya banyak ya kan. Jadi kalian sama sekali tidak pernah mengalami namanya fase kesepian dalam seumur hidup ya? Enggak sih. Belum atau Belum. Jangan sampai kali ya. Jangan Jangan sampai sampai kali ya. Tapi lo tipe senang menyendiri, sepi atau senang rame? Kayak modelnya kalian senang rame kayaknya.
Enggak, Seneng justru sepi. senang sepi. Oh, kalau gitu karena udah aman, kalau capek kan, sepi. karena udah capek kali ya ketemu banyak orang terus bercanda dan yang lain-lain. Jadi kalau punya waktu sendiri pengennya sendiri aja gitu. Jadi lebih senang sepi daripada rame. Iya. Kalau dirimu? Sama dulu tuh mungkin karena masih muda ya, jadi hype-nya tuh pengennya nongkrong ketemu banyak orang lagi. Cuman sekarang udah mulai capek kayak ketemu 2 jam 3 jam udah langsung Balik. capek. Iya, pengen sendiri dulu. Diem. Kalau saya karena masih muda. Siapa ya, yang nanya? Sabar. Kalau ini kan sendiri emang nggak punya temen. Mas sendiri kan emang nggak punya temen. Aku jadi ngerasain deg-degannya Umi waktu di prank. Iya kan? Terus. Iya, yep. Kayak gitu. Udah ditanya. Pertanyaannya apa? Ini udah boleh ditanya sama Bunda. Udah jawab. Udah jawab. Saya Hai. Dia mukanya ketakutan beneran. Lo mesti beneran ketakutan lo. Tadi beneran malu. Tuh sampai lupa pertanyaan gue tadi apa ya? Suka menyendiri atau rame? Iya, suka rame sama sendiri di tempatnya masing-masing tuh Bunda. Saya kayak misalnya saya di Jakarta kan masih ngekos nih. Nah, kosan tuh Sepi. nggak perlu ada tamu. Oke. Nggak Jadi- boleh atau nggak perlu? Nggak, kalau sebisa mungkin nggak usah ada usah. tamu Oh, gitu. oke. Bahkan ibaratnya kayak teman-teman deket aja kalau mau nginep nggak bisa gitu. Maksudnya mau Murahan itu nebeng kosnya untuk- tuh kali ya. Kalau mahalan dikit bisa tuh. Tetap dibully deh. Boleh yang mahalan. Boleh, mahalan boleh. Kasih tip aja. Boleh. Ya kan Ini saya udah mahalan ini. Tapi kan kamar mandi masih di luar. Kamar mandinya di dalam tapi jongkok. Kamar mandi di dalam, tempat tidur di luar. Terus. Iya, jadi Jadi kos lo nggak boleh ada terima tamu ya? Ya, jadi saya bisa memilih kapan pengen rame-rame, kapan pengen sendiri gitu. Jadi lebih bisa, menurut saya bisa lebih fleksibel gitu. Bunda. Kalau di kosan terbuka untuk teman-teman lagi tuh kita kadang kan nggak bisa kontrol ya. Kadang tiba-tiba main dong ke tempatmu gitu kan. Kadang kita mau nolak tuh kadang ada segennya gitu. Kalau teman udah kenal deket gitu tuh kadang. Tapi teman main boleh dong. Ke kos-kosan boleh dong. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kadang dianya yang nggak bolehin. saya yang nggak boleh. Jadi kalau main ke kosan, ayo nongkrong di luar gitu. Oh gitu. Jadi di rumah Ini adalah kos-kosan di mana nggak bolehin temen mampir ya? enggak sebenarnya sayanya. Oh kamunya Iya, kirain. Emang menjadi Bodoh, tempat suzon aja privasi mau ya? kos-kosan. Iya, keputusan sendiri benar. Jadi Punya space gitu punya space ya. sendiri. Jadi saya nggak mau kosan saya orang datang sembarangan gitu. Ya udah kalau teman mau ngajak main ya udah kita nongkrong di kafe. Temen-temennya atau klepto di mana kali mah. gitu. Apa? Klepto nggak boleh. Jadinya nggak boleh. Enggak pernah punya pengalaman itu sih. Oke. Cuman aku namain semua barang-barang. Jadi kalau ada yang ngambil ketahuan lah. Bahkan pada charger juga kan. Pulpen juga aku selotip muter gitu tau gak sih? Pulpen ada namanya selotip muter tuh. Gak soalnya gue udah seuzon aja kos-kosan mana nggak ngebolehin temen main. Oh, kosannya boleh. Secara gue di UI dulu aja yang kos-kosan anak pelajar aja masih boleh sama temen main. Emang dianya aja bu. Dianya bener. aja. Gue udah hampir parah nih gue. Sama kos-kosannya siapa sih ini? Coba. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah kalian lebih takut kehilangan fans dan image baik di sosmed atau kehilangan teman-teman di dunia nyata? Wow. Susah ya. Wow. Dulu. Mas dulu lah. Coba Kalau ini sih susah banget ya. Susah banget. Susah sih karena dua-duanya sama-sama hal yang penting gitu, fans juga penting. Cuman kalau emang harus milih, aku sih lebih takut kehilangan teman-teman di dunia nyata sih. Aku lebih takut. Karena mungkin biasanya berimbas juga akhirnya ke sisi lain ya. Ke sisi kan? lainnya berimbas. Teman-teman di dunia nyata kayak takut kehilangan ya. Iya. Di kau? asik Dika. Umi? Kalau aku sama sih, aku juga takut kehilangan teman-teman di dunia nyata yang bener-bener temen gitu ya. Jadi yang aku rasa kayak dia yang bisa ngebantu aku kalau misalkan lagi terpuruk dan yang lain-lain gitu. Kalau fans kayaknya ya kalau kitanya baik dan loyal ke mereka juga pasti mereka juga sayang kan sama kita.
aku sih lebih takut itu. Jadi kalau misalnya lo image-nya dihabisin di media sosial, it's okay ya. Karena lo lebih mending teman-teman yang hilang teman-teman yang nggak hilang dibanding image baik hilang. Iya, benar. Tapi image-nya jangan dibuat buruk banget juga. Bukan ya, misalnya, ya kan? Ini kan pilih. Oke, kita langsung sikat temen. Hai anak-anak fansnya Umi, sikat. Dia nggak peduli sama lo. Ya Allah, lagi ngerintis masih. Udah hilang lagi aja. Untung aku paling kecil, jadi masih aman. Kalau dirimu? Saya juga yang terdekat sih juga Bunda, karena dari dulu yang nge-support juga utamanya kan itu ya Bunda ya. Teman-teman yang di dunia nyata ya. Betul. Sementara teman-teman yang defense itu lebih kepada munculnya setelah hasil. Sementara teman-teman di dunia nyata tuh hadir dari prosesnya gitu. Jadi mungkin kalau harus banget memilih gitu, Mendingan milih teman daripada milih image baik di dunia nyata. iya. Jangan nangis dong ya. Tapi endorse yuk masuk boleh Mas ya. Saya akan jaga image. Ini jawaban saya pun dalam keadaan menjaga image. Pas lagi mumpung. Karena fans saya juga bagian dari orang-orang terdekat saya sih, Bu. Asik. Aku termasuk fans. Gitu. Aku juga. Oh, kalian danaholic juga? Baru tahu Mas. Baru dibuat. Aku nama fansnya Aliran Dana. Oh gitu. Oh ya. Iya, Bagus. Beneran. Ya bikin aja dulu. Baru lagi ide. Maksudnya teman-teman kalau mau bikin biar ada tumbuhannya apa gitu. Fancamnya saluran dana. Kalau namanya apa sih nama fansnya? Iya. TTM, teman-teman Maya. Oh, lucu banget. Lucu. Kan ada TTM, dia ada teman-teman Maya kelar udah. TTM ku gitu kan. Kan bisa teman tapi mesraku ya kan, itu teman-teman Maya udah. Wih, asoy. Gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kadang ada publik figur yang suka pura-pura baik-baik aja di sosmed, padahal hatinya lagi terluka. Ini contohnya? Makanya, ini lagi mau tanya nih, Umi nih, kamu pernah gitu nggak? Aku ya, Bun. Enggak yang lain dulu. Kita enggak. Kita simpen pertanyaan dari orang lagi, biar kita bisa bully bareng-bareng. Nggak, bukan dibully, dikerjain. Bahasanya lebih sopan. Coba dirimu. Saya memang tipenya yang menunjukkannya sisi amannya aja kali ya di sosmed ya, memang benar. Kayaknya berpegang teguh pada aib tuh sesuatu yang perlu dijaga gitu kayaknya. Oh gitu ya. Kalau aibnya dibuka orang lain? Nah, kalau aibnya dibuka orang lain. Ada yang nyerang kamu, yang tiba-tiba ngefitnah, bakal mengarang-arang cerita gitu. Oh, saya biasanya lebih ke ignore sih memang. Karena biar nggak ngejam sama sekali ya. Aja, bener. statue. Iya, orang lain kita nggak bisa kontrol kan bener. Gitu. Ada pemberitaan yang enggak nih. Tiba-tiba image kamu hancur nih di media sosial. Statue juga. Paling tenang, sabar, polisi dah gitu. Bener ya. Maksudnya kan gitu. Udah capek ya? Indonesia negara hukum, assalamualaikum dah pokoknya. Tapi kan capek kita ngurusin polisi. Oh iya. Kita ke polisi bolak-balik, belum lagi uang rokok ini segala macam ya kan. Wah, pengalaman. Saya kan pengalamannya. Pas rokok mah parkir gitu kan. Iya. Lagi nggak ada uang receh kan maksudnya. Aja rokok gitu maksudnya. Enggak sih, saya alhamdulillah maksudnya belum pernah yang ada begitu sih benar. Jadi mungkin belum pernah mungkin memutuskan untuk gimana gitu. Jadi karena lo belum pernah ngalamin yang namanya dia abisin di media sosial, terus lo pernah nggak sih? Kalau yang pernah sih ada yang pernah, terus ada yang ibaratnya masuk. Tapi saya waktu itu pendekatannya sempat juga mencoba menjelaskan gitu. Tapi lewatnya japri Bunda. Oh, lo nge-DM orangnya langsung ke fans lo gitu? Begitu saya, atau akunnya yang nge-posting saya japri gimana, ini apa, obrolannya gitu. Akhirnya begitu di japri pun dia memahami ternyata. Memahami sisi sebaliknya, terus akhirnya mau diturunkan ininya, kontennya. Oh gitu ya. Jadi menurut saya sih kadang kalau kita ngebalesnya di sosmed kan kadang orang terus akhirnya panjang tuh, malah akhirnya saling numpuk tuh. Terus ketika saya akhirnya ya udah, karena niatnya pengen menjelaskan benar-benar, saya jelaskan secara personal gitu. Terus akhirnya biasanya orang yang tadinya marah
atau tadinya salah paham dan sebel gitu. Begitu saya coba jelasin langsung, turun juga ternyata benar. Yang tadinya ngomong akhirnya kayak, oh ya udah gitu, kalau gitu ternyata ya Mas gitu. Makasih. Tapi lo ada waktu buat ngejelasin ke mereka ya? Jadi ada waktu karena jadi nggak stay deg-degan, dulu ya? karena deg-degan tuh. Cuman akhirnya ada juga momentum setelah yang itu ada juga yang sifatnya publik rame gitu. Oh, untungnya ada sisi juga lain yang ngebelain di saat saya udah mulai deg-degan dengan asumsi yang berkeliaran. Oh, ada sisi lain yang ngebelain nih. Oh, ternyata ya udah ada yang ngebalancein, saya nyimak aja. Paling menjelaskan secara personal aja, sisanya udah terserah penanggapan masing-masing. Arbani? Ya, aku sih kurang lebih sama kayak Mas Dana. Kalau yang ditampilin di sosial media tuh ya bagian happy-happy aja. Kalaupun aku misalnya lagi ada masalah juga keep sendiri aja. Kayaknya orang-orang nggak perlu harus tahu kalau punya masalah atau enggak gitu. Posting lagi nangis, aku terluka gitu. Enggak ya? Enggak kayak gitu. Misalnya diselingkuhin, dihianatin, kayaknya. Atau jangan-jangan lo bikin apa tuh kayak quote-quote gitu lah yang lagi menceritakan itu. Dulu sempet. Cuman mungkin makin dewasa kayak udahlah kayaknya nggak perlu juga ya. Mungkin kan tadinya kita kan pakai quote-quote gitu untuk kodein siapa atau kita lagi merasa itu yang lagi kita rasa kan. Tapi kayaknya udah nggak perlu lagi deh sekarang. Jadi postingnya ya kegiatan-kegiatan aja. Oke. Umi nih. Dari tadi saya mikir jawaban tapi nggak nemu. Bentar. Otaknya di mana ya? Bentar lo. Keluarin aja Mi. Demi Allah deg-degan. Nggak apa-apa Mi. Lu nggak pernah terluka? Pernah dong, sekarang aja terluka kan? Iya. Lo tampakin nggak ke media sosial atau lo? Enggak, karena ya? pembawaannya juga aku kan maksudnya di dunia lawak ya, di dunia yang bercanda. Jadi orang pasti nggak ngeh aku kenapa dan aku nggak pernah ngeliatin sifatku yang kayak gitu di sosmed gitu. Jadi orang taunya aku happy aja gitu. Atau pura-pura happy. Oh, kalau mau lihat sedihnya Umi bisa di langganan premium ya? Iya, 3.000. Jadi ya. Lagi musim gitu. Jadi aku nangis di situ Bun. Lumayan 3.000, 9.000 ya. Langganannya 3.000 sebulan ya? 3.000 murah banget ya Mas. Loh 1.000 orang udah 9 juta. Iya. Itu kalau 1.000, bayangin 30 juta orang. Followers saya aja nggak segitu Mas. Orang kepo amat. Lo punya subscribe itu? Kagak, nggak punya Bun. Apa dia punya nggak? Enggak. Mas Dana? Nggak ngerti cara makainya. Bun punya nggak? Punya. Oh iya, tapi Bun sering upload di situ. Ya pokoknya hal-hal yang misalnya aku nggak mau upload gini. Ya, jadi kalau yang di-upload di Instagram itu yang normatif aja gitu loh. Tapi yang di subscribe tuh lebih kayak upload duluan. Jadi misalnya YouTube-nya tayangnya minggu depan, bisa gua di-upload upload di situ. dulu. Jadi kayak Gitu. mereka dapat eksklusif kontennya tuh duluan dapat Duluan. Berasa Berasa Ya, eksklusif itu. bukan eksklusif, berasa duluan lah. Oh, gue dapat info duluan nih, gitu. Gitu sih. Enggak usah. Saya masukin aja ke close friend orangnya. Habis itu udah dah kelar. Maksudnya gimana Biar dia tuh? ngeliat aja. Jadi kan kalau di IG ada close friend. Nah, saya masukin aja kalau saya mau nyindir-nyindir. Oh gitu. Tapi ada mantan pacar lo di situ, di close friend itu. Ada. Oh gitu. Kebetulan Gitu, saya udah maksudnya screen out. record ini Bunda. Terlalu ada bukti. Iya, jangan close friend lo ada mantan lo semua. Iya, kemarin. Tapi udah enggak. Ini orang sombong banget ya. Kemarin pacarnya banyak. Enggak ada, Bun. Nggak ada. Selama hidup lo berapa kali lo pacaran? 1. Serius? Itu kemarin yang putus. Iya, 1 doang. Berapa lama sih lo putus? Sekarang Berapa lama lalu? 5 bulan. Masih sakit? Enggak sih. Kayaknya enggak. Tapi dari mata tuh Iya, nggak bisa kelihatan bohong. masih gitu. Lo diselingkuhin apa gimana? Enggak, Bun. Beda kalau kata Mas Dana, beda sudut pandang politik aja. Oh, beda persepsi. Beda aja, Bu. Oh, nggak ada yang terluka-luka karena pengkhianatan atau gimana ya? Enggak ada. Nggak ada ya. Tapi lu pernah dikhianati? Sama orang gini nggak pernah? Enggak pernah. ya? Oh. Iya. Baik banget Umi. Baik Iya, banget. Mas kalau kayak gitu jatuhnya Mas juga framing. Lah maksudnya kan baik banget. Baik banget, tutupi masa aibnya nggak ya. boleh dibilang baik ya. Iya. Iya, kasihan kalau saya ceritain kasihan.
Tapi lu pernah mengalami pengkhianatan nggak? Oh pernah. Pernah, berarti satu orang itu ya pernah ngalamin. Iya. Berarti. Kan gampang. Kepancing Dia lagi. pacaran cuma sekali, pernah dikhianati pernah. Ya mas sekali yang sama itu satu orang itu berarti kan? Ya mungkin ya manusia aja, ada hilafnya, ada Buat yang namanya salahnya laki buat ya. salahnya ada. Tapi ya mungkin habis dari situ berarti kita nggak cocok. Jadi lu memandang perselingkuhan itu lu langsung putusin atau lu memaafkan? Aku mutusin bunda. Langsung putusin? Iya. Nggak bisa dipancing. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Oke, udah paham berarti masalahnya ya. Katanya general loh. Iya. Lah Kalau iya. kalian diselingkuhin, kalian milih putusin atau stay. Iya, Ini kan putusin. general, bisa aja ke semua orang Udah ke langsung kalian. panggilin aja deh fotonya. Di sini nih. Jadi langsung putusin ya? Aku langsung mutusin. Walaupun sih. cuma sekali? Walaupun cuma sekali. Gitu. Iya, buat apa lah gitu. Oke, baiklah. Kalau Arbani pernah mengalami pengkhianatan Pernah juga. Diselingkuhin Tapi cewek? Udah lama, iya pernah juga. berapa kali? Sekali. Sekali. Tapi ya, Umur berapa waktu itu? waduh, waktu itu umur 26, 25 tuh. Berapa lama pacaran? Belum nyampe setahun. Oh, di perjalanan kamu Di perjalanan. diselingkuhin lah ya. Oh, yang itu, Ban. Bukan, enggak ada cerita. Namanya juga ngecek. Cari aja di Google. Namanya juga berita mancing, Arbani. mancing ya. Langsung aja di Google. Di Google. Pacar Arbani tahun segini. Iya, ada. Oh pas umur Arbani Ya nggak sampai setahun. Ya kan? Iya, habis setahun. Oke, pernah mengalami pengkhianatan? Kalau Sering kalau yang ini. Nah, di prosesnya saya nggak pernah ngerasain, Bunda. Begitu jadian? Tapi setelah enggak, malah setelah putus saya baru tahu fakta-fakta ketika. Oh berarti udah dong tetap kalau kayak gitu. Oh, jadi maksudnya ketahuannya waktu putus pada saat udah dulu. putus ternyata mantannya ngehe Baru gitu. ada bukti-bukti. Karena biasanya teman-teman saya itu tipenya kan teman-teman dekat kita tuh kan kadang kalau ngelihat temannya bahagia ya udah gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang janggal tuh kadang mau bilang takutnya Nggak ngerecokin. Nggak tega. Takutnya mengganggu kebahagiaan. Iya. kesannya kayak mau nggak suka sama kebahagiaan gitu. Iya. Nah, itu akhirnya teman-teman tuh begitu setelah putus kayak kamu masih sama ini ya Dan? Enggak, udah enggak. Tapi mau balikan lagi? Enggak. Bagus. Tapi kok dulu tahu nggak sih kalau ini dia gini? Ah, gimana? Baru gitu. Baru gitu. Itu trik yang paling jitu untuk membuka kedok pasangan kalian. Oh maksudnya. Jadi misalnya ditanya sama orang gitu, Mai, lu masih sama ini nggak? Enggak. Oh, udah enggak ya? Enggak, udah enggak gitu kan ya. Oh, dia kan sama ini tahu nggak kemarin gini-gini. Bangke. Oh, jadi pas masih pacaran. Enggak. Wih, ini Itu gua ngalamin, itu gua ngalamin, Jack. Oke, bener. Ini Begitu langsung, dia Jam kan terbang begini-gini. nih memang buat Jen. Oke, ya benar. Oh, tapi lu bener dong sama dia. Udah enggak banget, udah enggak gitu. Mau Oh, balikan nggak mau balikan enggak gitu ya. gitu. Telepon, kamu pernah main ini nggak gitu? Gitu. Oh itu caranya. Bu. Caranya Ntar kita ngeceknya coba. Oh, gitu. gitu deh nextnya deh ini next. Kamu masih apa ini nggak? Enggak. Saya salah fungsi itu. Lambat Munculnya mah. setelah beres. Iya. Iya. Harusnya lo udah gitu cuek aja kayak sendiri kemana kan? Gue kan suka pergi sendiri kan. Tiba-tiba kamu masih sama ini nggak? Enggak. Kenapa emang gitu? Karena aku udah tahu gimana cara membongkar pengkhianatan. Jadi gitu guys caranya. Jadi Oke, gitu, oke, baru tahu oke. iya. Iya. Coba Catat langsung. langsung chat. Oh begini caranya. Iya. Tapi syaratnya punya pasangan dulu kan. Iya nih harus cari pasangan. Iya. Ya sembuh dulu aja bu. Asik. Sesakit itu ya kamu dikhianati? Oh enggak. Sampai harus sembuh dulu gitu? Enggak, biar siap dirinya aja gitu untuk membuka ke hubungan yang baru nantinya. Berarti trauma dong. Enggak. Ada trust issue lah ya. Ada Terus trust isu pasti issue. ada. Kayak tapi itu jadinya kayak ngejaga ke diri sendiri aja jadi buat biar nggak mengalami hal yang sama, biar belajar lagi dari yang sebelumnya gitu. Gue nangis kebongkar soalnya gue gitu. Lama loh, berapa tahun pacaran? 5 5. Saya emang bukan jodohnya aja kali ya. Ya, baiklah. Kalau Arbani apa? Ada pernah ngalamin trust issue nggak?
semenjak kamu Ya, diselingkuhin itu gara-gara itu jadi trust issue tuh langsung. dan sembuhnya lumayan lama tuh. Nah, itu loh. Itu Sembuh aja dulu. laki-laki kan, gimana Iya. perempuan. Oke, gue nggak nanyain siapa mantan lo. Ya. Gimana sih diselingkuhin? Maksudnya seperti apa tuh? Waduh, Ketawaannya tuh misalnya bentuknya seperti apa? waduh, nah. Ya, bukannya mau ngebuka apa gimana? Enggak. Kita nggak pernah tahu siapa Iya, mantannya ya. Kita nggak tahu ya. tahu. Cuman ini kan pengalaman sharing-sharing. Aku gapin, maksudnya aku gapin. Ngelihat dia. Iya, di Tahun rumah. berapa tuh, Kayak Ban? FTV gitu lah. Wah, itu sedih sih. Itu Kamu tahu pedih nih, ya, saya. pedih ya. Pedih. Pedih. Terus Sakit lo banget itu. ada nge-zoom deng Wah, gitu. itu iya. Harus Zoom in langsung. kabarnya langsung balik atau gimana Gua itu? dong ngomong dulu langsung putusin- Konfront langsung putusin gua. di tempat dong. Wow. Malu sih itu ya. Terus cewek kamu gimana yang Iya, ceweknya jangan gitu apa gimana? Enggak sih. Dia menerima. Oh, ini waktunya nih tepat nih. Apa Iya. itu posisi apa dia ciuman? Enggak. Mas. Enggak. Ini kan di Penasaran. Enggak, kenapa Jadi, lo bisa? aku ngelihat dia dianterin cowok. Maksudnya di rumah. kedekatannya benar gitu Kedekatannya ya. benar. Oh, tapi memang udah pernah dengar sebelumnya. Enggak, Enggak. feeling aja. Oh, feeling. Feeling aja. Berarti dia ngebohong nih. ngebohong gitu karena ya. dia bilangnya perginya sama siapa. ternyata sama orang lain. Feeling nggak enak, samperin gitu. Tau-taunya pas Nggak bilang-bilang banget. tapi. Nggak bilang-bilang. Ya kalau bilang-bilang mah nggak bohong Iya dong. benar. Aku sama cowok baru nih. Masa gitu. Masa langsung Ya maaf. Oh, jadi lo tahu bahwa pasangan lo pergi sama siapa ngomongnya, tapi ternyata lo ngegepin dia jalan sama cowok lain. Gitu. Iya sih. Ya, itu agak-agak Sakit nyesek ya. sih. Terus habis itu trust isunya di mana? Terus isunya tuh jadi kayak udahlah nggak mau pacaran dulu, terus jadi kayak deket sama perempuan tuh juga jadinya males gitu karena takut lagi merasakan hal yang sama dan jadi nggak percaya lagi sama yang kita lagi deket-deketin ini nih apa, atau ada yang mau punya pacar lagi tuh kayak kayaknya enggak deh, ntar aja. Nah itu sembuhnya lama-lama tuh. Berapa tahun? Sampai hari ini udah sembuh belum? Hampir setahun udah. Udah ya. Alhamdulillah ya, pasangan aku yang sekarang benar-benar ngejaga trust aku banget sih. Ngejaga banget. Kamu jadi Ngejaga posesif dikit nggak? Awal-awal iya, awal-awal iya, sampai akhirnya karena dia membuktikan itu dan dia menjaga trust aku sampai akhirnya sekarang tuh udah saling sama percaya. Oke. Mas Dana, ngerti tadi Saya sih ngerasa kayaknya trust sama Arbani ya, benar maksudnya. pernah diselingkuhin? Apa? Oh, nggak trust tahu issue. ya, kayaknya memang konflik orang-orang ganteng tuh mirip-mirip kan. saya juga aku ternyata kayak ternyata ini stereotip ganteng tuh. Terus saya Lah iyalah, masa cantik. Iya. Nggak mau keganteng dong, ya kan? Iya, karena yang tadi taunya di belakang kan malah lebih trust issue lagi tuh. Artinya ketika prosesnya saya nggak tahu apa-apa tuh. Begitu udah putus baru tahu Rasa dibohongin semuanya. banget ya. Berarti kan trust issue-nya kuat banget. Akhirnya sempet sampai di tahap yang cukup ekstrim. Kayaknya komitmen nggak bisa deh ini sama orang lain gitu. Kirain sampai di tahap yang cukup ekstrim, gue jadi banci aja deh. Ternyata belum terlalu ekstrim ya. Tapi maksudnya Jadi gay deh. karena tadi kepikirannya karena di keluarga ibaratnya sukanya nanya kapan nih punya pasangan, kapan mau nikah, terus jawabannya kayak saya sama kayaknya nggak nikah nggak apa-apa dah. Ada rasa kayak gitunya gitu. bahkan. Terus akhirnya ketemu yang sekarang yang saat ini bisa sama kayak Bani ngasih Kepercayaan, dia pinter apa? gitu, Iya. pinter gitu ngejaga kepercayaannya pinter gitu. Wow, ternyata bukan hanya bukan hanya cewek aja yang mengalami trust issue, cowok-cowoknya juga. Nah, tapi Bun, aku punya teman yang bisa bangkit dari pengkhianatan dan trust issue. Aku punya teman. Denger langsung. Siapa? Jadi ada namanya Amira. Amira. Amira kenapa Amira ini? Nah, Amira ini dia mengalami pengkhianatan yang benar-benar sangat dalam, terus punya trust issue yang sebegitu besarnya dan banyak kehilangan seseorang yang sangat amat dia sayang gitu. Tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi dengan mendekatkan diri kepada
kepada Tuhan gitu. Oke, ini Amira. Amira. Nah, ini pas banget di film. Amira ini ada di film Assalamualaikum Baitullah. Assalamualaikum Baitullah. Iya. Ini berarti kalau bisa ditebak nih ceritanya tentang orang yang sakit hati, Yes. terus dia kehilangan segala sesuatunya. Betul. Rasa hidup ini nggak adil. Rasa hidup ini nggak adil, terus Marah dia kepada marah sama Tuhan. Tuhan, terus dia akhirnya mencari Tuhan di Baitullah. Betul. Itu gue maksudnya. Inilah Amira. Terlalu Inilah relate. Amiranya. Terlalu relate. Oh gitu. Bangkit Bun ya setengah itu. Iya, bangkit dong. Wih. Ini ngomongin gue apa ngomongin Amira nih? Kayaknya bisa dua-duanya. Ada bedanya nggak sih? Ini jangan-jangan ceritanya tentang gue nih, ya kan? Jangan dari kisah Bunda. Karena gue dulu gitu, begitu gue jatuh, berapa bulan nggak bisa berdiri, ibaratnya nggak secara kehidupan ya. Gue lari ke Mekah, umroh, dan abis itu turning point gue bahwa udah aku serahin segala sesuatunya ke Allah, aku mau senang-senang, aku mau kerja, aku mau berprestasi, titik. Kurang lebihnya sama. Kurang lebih sama. Sama banget. Oh, jangan-jangan dia kenal sama aku yang penulis Askaya nih ya? Atau jangan-jangan terinspirasi dari kisah gua. Ini diangkat dari novelnya Mbak Asma Nadia. Oh, dia terluka juga penulisnya nggak? Wah, aku nggak tahu ya kalau itu. Kayaknya enggak ya. Nggak sama Kayaknya sekali enggak ya? deh. Dan ini cerita tentang apa? Perselingkuhan juga, apa gimana? Perselingkuhan, pengkhianatan, ditinggal orang-orang tersayang, Perjodohan. sampai dia itu ya ingin apa ya, ingin udah nyerah aja gitu sama hidupnya, sampai akhirnya adalah ini yang diperankan sama Umi. Aku bawa- sebagai sahabatnya Amira. Ngebawa si Amira ini untuk lebih mengenal Tuhan, sampai akhirnya di sini kita sama-sama belajar untuk ikhlas dan meridoi apa yang terjadi di kehidupan kita. Gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Hah. Jadi sebenarnya cerita-cerita selingkuh ini banyak banget ya. Yang teman tapi maut lah, ipar tapi maut lah, mertua maut lah. Kalau di film ini apa nih? Siapa yang maut nih? Nggak diceritain ya? Yang mautnya dia enggak. Enggak ada maut, enggak ada mau, enggak ada Bu. Suami yang mau. Hari ya, Bun, ya. Iya, dia Kali mau. maksudnya kan ada orang sakit hati banget karena ya tadi banyak teman-teman misalnya ipar yang maut ya kan, atau misalnya siapa yang nyebelinnya yang selingkuh gitu. Ini kalau ini siapa nih? Atau udah ini ceritanya udah lewat? Ini kan kita pemerannya tuh ada Michelle Zudit Sebagai Amira. sebagai Amira, ada Tisa Bian. Tisa sebagai apa? Amel. Oh, Tisa sebagai apa tuh? Tisa sebagai Amel. Iya, maksudnya apa? Iya. Dia apa dia sama aku sebagai Bara berjodoh. Dijodohin Jodohkan. ceritanya. Dan di sini juga ada Pram yang dimainkan sama Mikdad. Nah, sebenarnya kita berempat ini ada masalahnya masing-masing gitu. Cuman memang fokusnya pasti pada Amira, karena Amira yang benar-benar permasalahannya tuh benar-benar bikin dia drop Yap, banget sampai dia ingin semuanya. menyerahkan hidupnya. Nah, Tisa sebagai sahabat kalian berarti ya? Iya, sebagai teman aku juga. Iya, temennya dia juga. Oke. Sebagai anak baik atau sebagai anak kurang ajar dia? Anak baik kok, anak baik kok. Oh, dia anak baik semua dengan permasalahannya masing-masing ya. Benar-benar. Oke, ini syutingnya di Baitullah ya? Ada di Baitullah. Kaba nih yang di Yang Baitullah berangkat sama aku, Tisa. Michelle sama Tisa. Oh, berarti syutingnya, yang kemarin berarti pas Iya. lagi lebaran, Iya. Tisa nggak ada nih. Gara-gara syuting ini, acara lebaran keluarga gue nggak ada Tisa nih. Oke, ini kan syuting di Baitullah, ya kan? Biasanya kalau syuting di Baitullah itu, ada cerita-cerita yang enggak nih. Yang berangkat lo doang kan tadi kan? Aku doang. Seru berarti. banget sih Bunda. Ya, enggak, kita Saya nggak di ngeliat Jakarta. foto-fotonya Arbani, foto Kayak Tisa. pengen ya. Seru Pengen ya? banget, Bu, Seru seru banget. banget. Maksudnya ngelihat aja seru apalagi yang ngejalaninnya ya. Semoga Khusyuk. ya. Tapi ini ngomong-ngomong Baitullah, pernah nggak sih kalian mengalami hal yang emosional di Baitullah? Atau hal-hal yang misalnya, aduh aku ngakuin ini, misalnya sombong, tiba-tiba kebales langsung. Atau emosional, misalnya kayak gue kan dulu kan turning point gue bangkit adalah pada saat gue lari ke Mekah, gue doa dan gue cerai sama Allah dan gue bangkit gitu kan. Aku pernah awal-awal ke sana ya. Enggak pas syuting ini aja kan. Pas ke sana aku pernah pengen nyium Hajar Aswad. Dalam hati tuh udah pede. Dalam hati tuh udah pede kayak Dapet ini mah. ini Dapet dapat. Masih muda ya kan? Aku 4 hari atau 5 hari gitu di Mekah.
nyoba terus tuh setiap hari nggak Susah kan? nggak dapat sedangkan teman-teman aku tuh pada dapat semua. Wah, makin iri dong. Memang di situ kita nggak boleh itu sih, nggak boleh terlalu percaya diri atau sombong gitu ya. Jadi ya udahlah, ya Allah, ini kalau emang saya coba sekali lagi, kalau emang dibolehkan, dikasih jalan ya saya bisa ciumnya, tapi kalau enggak ya udah saya ikhlas. Mungkin kapan nanti ada waktunya lagi dikasih, wah langsung nangis jadi Nggak ya? langsung berasa didengar banget. Itu hari keberapa? Hari kelima? Itu hari kelima terakhir. Setelah lo merendahkan diri? Iya, merendahkan diri karena terakhirnya kita mau cabut ke Madinah kan. Oke. Ada yang pernah ngalamin lagi nggak di Kalau Mekah? Atau jangan-jangan udah belum pernah berangkat? Alhamdulillah pernah. Ini nggak pernah ngerasain apa-apa? Kalau aku justru Udah, oke. Yang lain pertanyaan. terus. nggak, justru aku pas umroh tuh lagi pengen punya jawaban bahwa aku pengen berjodoh dengan siapa gitu. Aku meminta jodoh dengan siapa gitu-gitu. Dan after dari umroh itu baru diperlihatkan gitu bahwa memang tidak berjodohnya tuh after dari umroh gitu. Oh, jadi habis kamu pulang dari umroh, kamu putus? Iya. Berarti barusan dong ini. Nggak sampai, ini kan 5 bulan lalu kamu putus kan? Iya. Iya, baru kan? Terus kalau di Mekahnya sendiri, waktu itu tuh pengen banget pegang Ka'bah karena ya udah nyampe sana kayak pengen banget gitu. Terus pas nyampe sana tuh pokoknya istighfar gitu, terus bisa nggak ya, kalau aku tuh lebih kayak bisa nggak ya karena aku sendirian, mama nggak ikut karena mama kan punya riwayat sesak nafas jantungnya. Aku takutnya dia kayak kedesek-desek gitu. Jadi ya udah mama tunggu aja, terus doain aku. Terus pas nyampe sana, Ka'bah tuh ternyata lagi ditutup karena lagi dibersihin gitu. Terus aku kayak ngerasa ya udah deh nggak apa-apa, tapi sepasrah itu kayak oh ya udah deh nggak apa-apa, nanti balik lagi aja ke sini gitu. Asar kayaknya balik lagi gitu. Tapi lumayan sedih karena apa nggak dibolehin sama Allah pegang ya gitu. Jadi kayak ada perasaan kayak gitunya. Tapi pas berserah dan ikhlas gitu, tiba-tiba bener-bener dibuka kayak udah selesai ceritanya. Terus aku sendirian masuk, terus aku istighfar terus nggak tahu itu siapa. Aku cuma kayak gini tapi jauh banget jaraknya, Bun. Sama orang tuh ditarik buat kayak sini pegang gitu. Terus ya udah akhirnya kepegang. Terus aku bisa doa lama banget tanpa kayak didorong atau tanpa ditarik dan yang lain-lain. Itu aku lumayan emosional dan aku nangis. Wah, selesai megang kamu bener-bener geter yang ya Allah, kayak gini ya perasaannya tuh segininya ya gitu. Tapi nggak ada pengalaman yang aneh-aneh yang jelek-jelek ya? Kalau pengalaman aneh enggak, justru alhamdulillah dilancarin sama Allah. Oke. Nah, ini di film Assalamualaikum Warahmatullahi nih ada karakter yang kalian peranin. Seberapa relate dengan peran kalian masing-masing dan seberapa berat pendalaman karakternya? Kalau aku sih nggak relate sama Bara secara problemnya ya. Cuman untungnya kan kita dapat masa-masa reading tuh kita juga dikasih acting coach. Iya. Sama acting coach itu kita salah satu metodenya tuh kita ngebuat background story dari si karakter itu. Jadi Maksudnya playlist itu lagu. Kalian nulis. Iya, kita mengarang sendiri dulu tuh umur ini. Kira-kira Bara tuh kayak gimana? Apain pertama kali jatuh cinta tuh sama siapa? Itu kita bikin. Bahkan playlist sendiri. lagunya kayak kita punya sendiri-sendiri gitu. Iya. Oh, itu acting coach gitu. Jadi kalian disuruh menulis si peran yang kalian akan mainin, kalian tulis kisah hidupnya. Kisah hidup kita sesuai sendiri. dengan khayalan kalian. Iya. Jadi karakter tuh dibentuk bukan luarnya punya, tapi dari dalamnya dalam juga. tuh orang yang kayak gini tuh rasanya gimana sih? Gitu. Oh. Itu berarti nge-build up feel-nya ya berarti ya. Betul. Kayak apalagi problemnya nggak relate nih kita. Jadi gimana kita mau tahu perasaannya kalau kita nggak mengenal si karakternya ini. Jadi kita bikin. Wah, kata acting tuh gitu ya. Zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kayaknya lu main ya, oke, bayar selesai pulang gitu kan. Nggak ada tuh namanya disuruh tuliskan karakter ini. Ya, gini amat ya. Udah sekolah dulu malas-malas suruh bikin PR lagi. Sekarang ada gitu tugas Ada, iya, Bahkan tugasnya. sekarang tuh beberapa sutradara ada yang udah nulisin mungkin malahan. Iya. Zodiaknya apa, sampai zodiaknya apa, makanan kesukaannya kita apa, lagunya apa. Gitu. Wow.
Wow, kemajuan nih di dunia acting sekarang begitu ya. Wow. Oke, dari semua proses kehidupan nih, apa pelajaran hidup yang paling mengena buat diri kalian sendiri? Kalau di Ini film overall, ini ya, Bunda ya? overall apa aja nih? Mungkin saya kan di sini berperan sebagai sahabatnya Bara nih, gitu, yang si Rehan ini tuh sifatnya kan baik, berbudi pekerti luhur, Sesungguhnya rajin menabung, ya nggak beda jauh lah sama teman yang Itu baik. masuknya ke situ. Terus. sehingga mungkin sih kayaknya Bu Hadra sebagai sutradara juga ngelihat, oh nggak boleh yang jauh, pas banget, Pas banget nih, ini bener. sadana banget sih karakter ini, gitu. Oh, itu karakter lu sendiri ya? Oke, Iya, oke, jadi oke. kalau ditanya tantangannya apa, pelajaran hidupnya apa, ya saya ngerasa kayak, oh, kayak jadi diri sendiri gitu. Gitu. Jadi saya mungkin feel-nya lebih kepada, oh kita tuh sebagai manusia juga butuh orang lain gitu. Kalau ada teman-teman yang mungkin kesannya kayak agak cerewet sama kita, mungkin dia sebenarnya tuh dia sayang, dia care gitu ya. Kadang lebih kepikiran aja untuk kalau ada teman yang gitu tuh dia nggak ada maksud ngelewatin batas kok, dia tujuannya emang sayang aja sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu punya temen yang ngomel-ngomel bukan ngomel sih, cerewet, kepo tiap hari, pokoknya kayak suzon terus, misalnya gini, Dana kamu jangan gini-gini ya, nanti ini orangnya bakal begini-begini ya, tapi tiap hari dia sebenarnya maksudnya baik ngingetin Maksudnya kamu, sebenarnya tapi kamu baik. annoying banget gitu loh. Mungkin Maksudnya orang ini annoying buat kamu gitu. Iya, mungkin saya blokir sebentar, Atau kita mute. lalu kita mute. Kalau itu adalah kakak kamu, Kakak sendiri bener. misalnya, Kalau kakak sendiri sih, lo mute juga. saya sih paling cuman hide dari story gitu. Relate banget kalau gitu. Kalau itu orang tua kamu, Kalau itu ibu, ya kebetulan saat ini ibu saya baik banget sih kebetulan. Nggak ada kayak gitu Jadi ya. aman ya, saya mungkin belum menghadapi sisi itu yang ya. cerewet itu ya. Begitu ya, iya sejauh ini sih aman-aman aja bener. Kalau Oke. maksudnya teman-teman ya yang pada kadarnya juga, meskipun kadang ada rasa kayak ini kok dia agak ini banget yang tadi kayak ada kesan, akhirnya teman-teman kan ada kesan kayak aduh nanti kalau aku kasih tahu sekarang nanti dikiranya nggak suka kebahagiaan. Oh, yang tadi teman kamu yang pengen bocorin ada perselingkuhan di pacar kamu. Artinya ya. kan dia kan sebenarnya juga teman-teman yang ngejagain sebenarnya gitu. Artinya ketika kita pernah defensif sesuatu kan dia jadi malah nggak bisa tuh berusaha untuk ngelindungi gitu. Oke. Jadi mungkin nextnya kalau ada teman-teman yang coba bilang sesuatu, coba dengerin dulu. Minimal supaya tahu perspektif dia kayak apa. Jadi nggak sekedar tutup kuping, aku nggak mau jelek-jeleknya, aku mau baik-baiknya aja, nggak jangan. Bisa gitu juga. Dengerin sisi lainnya, terus baru putuskan. Gitu. Oke. Nah ini pertanyaannya tadi sesuai dengan kisah hidupnya dia ya. Kalau kalian punya pasangan, terus ternyata selingkuh pasangannya, kalian lebih senang dikasih tahu teman kalian atau kayak dia yang pada saat udah putus baru dikasih tahu? Mana yang kalian lebih pilih? Aku lebih pilih udah selesai baru kasih tahu. Kamu gitu ya? Ya. Umi? Aku kayaknya dikasih tahu temen deh. Maksudnya nggak Lebih usah mending dikasih tahu duluan daripada harus Iya, kayak jadi nggak ngulur waktu dan nggak ngebuang waktu aja sih. terus. Ini pilihannya dikasih tahu temen sama. Sama. Dia dikasih Pas tahu dikasih pada tahu saat temen. kita lagi berhubungan dikasih tahu misalnya pacar kamu begini-begini loh. Iya. Atau lu udah kelar dulu. Kayak lo yang itu udah kelar dulu baru dikasih tahu. Oh ya pengennya pas sedang ya Iya. Bunda ya. Sedang. Dia sedang maksudnya berhubungan sedang dikasih tahu kayak lo juga. Iya, biar iya bukan kan. sedang medium kan. Otak saya cuma sedang. Enggak yang large gitu loh. Bukan. Enggak ya. Bukan maksudnya sedang dalam pasangan Hubungan berpasangan. ya. Iya. Dia jadi betul tadi nggak Nggak buang-buang waktu. Nggak buang-buang Oh, waktu. Betul. Ih, 5 tahun tuh lama loh pacaran. Oh, kalau 5 itu tahun kan tuh. taunya bukan Kalau dari gua anak teman. udah 3 5 tahun. Sumpah, anak gua LL dulu 5 tahun loh itu. Iya, kalau itu kan juga nggak tahu dari teman. Jadi saat kamu benar-benar udah jangan kasih tahu gua ya. Setelahnya aja, Mas. Setelahnya aja. Kenapa itu? Takutnya jadi benci, dendam nanti. Berdasarkan pengalaman kemarin kamu dendam nggak? Yang kamu tiba-tiba ngegapin. Benci aja, dendam. Jadi nggak, benci ya? Aja. Untungnya nggak ada dendamnya.
Kamu cut off nggak Megang. mantanmu? Cut off lah. Cut off ya. Tuh guys, cut off. Terus. Kalau kamu seandainya kamu mengalami itu, kamu cut off nggak? Orang yang pasangan kamu yang nyebelin kamu itu. Aku cut off sih. Cut off. Allah, Iya. enggak. Enggak. Alah. Kemarin ngomongnya enggak sih, aku nggak cut off biar dia ngelihat kalau gue lebih bahagia. Ya, Gitu maksudnya. maksudnya ya cut off hubungan yang kayak nggak berinteraksi lagi kan. Tapi Ya. kalau buat kayak di sosial media biarin aja dia lihat kita bahagia. asik. Gitu. Sampai dia ngeblok aku gitu loh. Biar dia ngelihat aku tanpa dia tuh makin happy. Oh. Cantik. Oh itu alasannya upload pencapaian akhir-akhir ini. Aku main golf. Aku jadi apa? Oh jadi lo yang termasuk orang yang kalau sakit hati lo akan tunjukin ke dunia, Iya. menunjukkan kepada mantan, lihat mantan gue sekarang bahagia Iya, nih. iya. Jadi Walaupun kayak, kadang-kadang pura-pura bahagia, tapi kita bahagia banget. bahagia banget beneran ya, Gitu. beneran ya. Beneran, beneran. Ternyata mantan ngelihatnya, wah rajin banget nih sesakit hati itu sama aku. Iya lo bisa jadi kasihan dia caper sama gue, dia pengen membuktikan ke diri gue gitu kan. Lalu ayo. Kalau lagi kayak malah justru biarin aja, terserah. Jadi biar buka IG aku, buka YouTube aku, ke bioskop aku. Nah, gitu loh. Jadi semua Di sosial media ada mana-mana aku. ada mukamu ya. Nah, di mana-mana ada muka aku, gitu. Sulit melupakanmu gitu ya. Sulit banget. Sulit melupakanku. Iya gitu. Iya. Kalau Mas Dana, Saya tipenya misalnya diselingkuhin nih, kamu kan ketahuan nih. nggak pernah cut off sih benar. Saya maksudnya rata-rata menjaga Hubungan silaturahmi. Tapi kalau udah punya pasangan, udah nggak ada ini lagi. Tapi minimal kalau maksudnya kalau tiba-tiba nggak sengaja ketemu di jalan Iya, gitu, tetap Ya, nggak masih apa-apa. aman, tetap sapaan. Oh, Nggak yang terus kayak apa tuh gitu maksudnya. Kayak, Burung buyung. apa tuh man? Burung buyung. Oh iya, Man. Langsung gini langsung gitu tiba-tiba. Oke. Nggak yang ngindar kesannya kayak ditawarin brosur apartemen gitu. Nggak dulu. Kalau lo cut off ya, lo cut off juga ya. 2 lawan 1. Cie. Baik. Ini film Assalamualaikum Baitullah. Kenapa harus nonton film ini? Kan banyak banget nih film-film tentang perselingkuhan nih ya kan. Sesakit itukah filmnya? Atau mungkin ini adalah film yang mungkin sangat bisa memberikan inspirasi buat mereka-mereka yang lagi down? Atau gimana nih? Iya. Jujur sesakit itu filmnya, tapi kita sama-sama diajak untuk bisa sama-sama sembuh dan sama-sama belajar untuk ikhlas dan juga ridho akan apa yang sudah terjadi di hidup kita. Dan sudah ditetapkan sama Allah tuh kayak di sini tuh sangat diperlihatkan gitu. Dan yang nggak ngalami pun, yang mungkin nggak relate secara mengalami pun, mungkin bisa belajar juga. Oh, gimana sih cara teman sebagai teman Iya. memberi semangat teman atau memperlakukan teman yang sedang dalam kondisi Betul. itu. Yang terpuruk. Mungkin banyak amira-amira di luar sana yang merasakan juga gitu. Jadi pas nonton ini jadi punya jalan keluar kayak oh kayak gini ya jalan keluarnya gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin ikhlas nih. Ikhlas menurut versi kalian masing-masing. Belajarnya gimana supaya ikhlas? Ikhlas itu sebenarnya niat kita melakukan sesuatu emang udah untuk Tuhan, untuk Allah. Cuman bagaimana? Ya tadi cut off, ikhlas dari mana? Bukan, cuma itu kan ikhlas. Cuma di sini tuh di Indo ini ikhlas itu selalu dimirip-miripin sama ridho. Padahal ikhlas itu adalah niat kita berbuat sesuatu, sedangkan ridho itu menerima apa yang terjadi di hidup. Acceptance. Yes, Ya. gitu. Jadi ya aku harap dengan kita menonton Assalamualaikum Baitullah kita sama-sama belajar apa itu ikhlas, apa itu ridho. Ridho. Jadi apa tadi ikhlasmu? Perbuat apa? Ikhlas itu niatan kita untuk berbuat sesuatu, misalnya ibadah, beramal atau apa. Niat kita ya udahlah, bukan Pokoknya berbuat baik nggak aja. ada pamrihnya, Iya. nggak ada kayak Nggak ada aku ngelakuin feedback. ini ya Untuk butuh apa? feedback Iya. apa enggak, itu ikhlas. Kalau ridho itu kita sakit, kita terpuruk, tapi aku percaya nanti akan ada hikmahnya di belakang, itu ridho. Ya, acceptance dia. Iya. Ikhlas. Kalau saya mungkin maksudnya melakukan apapun tuh dengan semangat apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu kali ya benar. Sehingga apapun yang saya lakukan berusaha sebaik mungkin sehingga
apapun hasilnya saya yakin ya akan ada baiknya, tapi ya dengan cara apapun gitu. Emang itu ikhlas itu ya? Dari artinya Definisi kalau menurut kamu itu ya? Definisi menurut Kayak- saya ketika itu tadi sama kayak Arbani, ketika melakukannya tuh ya udah gitu. Dengan tadi niatan apa berbuat baik, Iya. maksudnya kan hasil baik tuh juga terjadi di orang lain juga kan Bunda. Artinya ngelihat hasilnya baik di orang lain juga menurut saya sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau kita niatannya sudah baik, apapun yang terjadi ya udah di luar kuasa kita gitu. Oke, kalau Umi? Aku ikhlas ya. Kalau ikhlas menurut aku kayak udah nggak ada perasaan kayak misalkan dijahatin sama orang gitu atau gimana diapain sama orang tuh udah nggak ada rasa kayak benci, nggak ada rasa yang kayak gimana, udah yang ya udah terserah mau lo mau ngelakuin apa di sini, yang penting gue udah berbuat kebaikan gitu. Terus ya itu sih Bunda, kayak nggak ya balik lagi nggak mikirin feedbacknya apa ke kita, tapi ya udah diikhlasin aja, terserah yang di atas, terserah Allah. Itu kamu versi ikhlas menurut kamu ya? Iya, karena bakalan baliknya menurut aku, balik ke akunya kalau aku bisa ikhlas dan bisa nerima semuanya, baliknya bakalan baik gitu, bakal jauh lebih baik. Ini beda loh ikhlas sama ridho tadi. Ikhlas tapi menerima balik laginya semuanya. tuh bakalan baik menurut aku gitu loh, walaupun kita nggak mikirin feedbacknya, tapi hasilnya tuh yang dari Tuhan itu baik. Karena ternyata setelah dilakuin dan nggak dipikirin, tiba-tiba udah balik lagi. Iya. Tapi ketika dipikirin banget, Malah nggak dapet malah dapet. jadi ada Udah, apa, makin jadi jauh apa gitu gitu. Itulah loh. hidup. Iya, lebih Iya. ke mungkin perihal ekspektasi kali ya, Iya. Mia gitu. Oke. Baik, kapan nih bisa ditonton Assalamualaikum Baitullah? Kapan dan mulai di mana? Di bioskop mana? Di bioskop seluruh Indonesia Ya. pastinya, dan tanggal 17. 17 Juli 2025. Juli. Juli. Oh, Juli. Oke. 2025 2025. ya. Oke. Baiklah, thank you Mas Dana, juga Arbani dan juga Umi. Terima kasih. yang Terima kasih, sudah Bunda. mampir dalam Pejaten. Kita doain aja mudah-mudahan film ini mengurus emosi nggak? Bakal mereka Iya. yang biasanya kan promonya kan mereka yang nangis ya kan? Tapi Bakal nggak? sedih sih. Bakal Bakal ya. bakal sih. Minimal neken di sini. Ah gitu. gitu. Lo udah nonton tuh neken. Lah saya baca itu bener Oh, gitu. skripnya. Saya baca skripnya aja begitu, gimana nonton? Nontonnya. Udah nonton tapi kan? Kita waktu Belum, big reading belum. udah sampai nangis-nangis dan semuanya. Iya. Oh ya? Waktu baca Sebelum naskahnya. syuting. Ke bawa banget emosinya. Iya. Sehingga harapannya sih setelah divisualkan dan diaudiokan, penonton akan makin Amin. ngerasain. Amin. Wow, kalau mereka syuting baca satu skrip loh, satu buku ya? Ya, Iya. buku satu naskah. Wow, aku nggak pernah mengalami itu. Paling benci suruh baca ya. Jadi kalian wajib ya suruh baca ya satu buku itu ya? Iya, wajib pasti. Biar ngerti. Susahnya jadi aktor begitu tuh. Baik, makasih udah mampir ke rumah Pejaten. Terima kasih, Yang doain Bunda. mudah-mudahan filmnya seemosi itu dan sesakit itu ya. Dan tapi pasti ada hikmah yang baik di film itu juga kan. Amin. Ada pembelajaran yang baik di Ya. film itu. Kita sama-sama nonton tanggal 17 Juli tahun 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, and see you in the next content. Bye bye.